salib menembus saya dan saudara. Saya jadi main musik gak bisa, saya mau WA gak bisa juga. Kalau jadi asyir orang pada takut juga sama saya. Nah jadi satu hari tolong ini sama saya, TikTok mulai sekarang kamu datang lebih awal, coba lihat di persekutuan waktu itu di Wisma Sejahtera. Nah kamu lihat ada nggak orang-orang yang datang sendirian, diem, gak ada ngajak ngobrol. Nah kamu ayo ajak ngobrol. Nah, itu pertama kali hal yang harus lakukan sama saya. Jadi, setiap hari Rabu, saya lihat tuh, ayahnya sendirian, nah saya ajak ngobrol, ajak ketemu, ajak sapa. Terus kalau pulang, jangan lupa ya, minggu depan datang lagi ya, nanti kayak gitu. Di saya itu khotbah sangat, saya berdoa Tuhan tolong, bahkan kalau khotbah itu semalaman sudah bisa bayang dari sini ke sini, nanti ke sini contohnya apa, saya kuasai banget gitu. Cuma kalau ditanya mana yang paling senang, ketemu orang ngobrol kan. Kalau khotbah saya sangat persiapan. Karena terus khotbah umur saya berapa? Itu dulu khotbah ya, pertama kali khotbah di Wisma Sejahtera, mungkin saya SMA kelas 2 tuh. Karena saat khotbah tegang minta ampun. Itu materinya saya tulis kayak tadi. Kalau saya baca 45 menit. Pas saya khotbah cuma 15 menit. Ngomongnya cepat pisan. Ada orang nggak ngerti sama apa. Itu pertama kali khotbah. Beneran orang nggak? Karena saya tegang banget. Tegang. Orang ngeliatin gigi saya, rambut, mata saya tegang banget. Sangat tegang. Jadi saya khotbah, saya harus prepare dan tetap terbuka dengan suara Roh Kudus. Tiba-tiba ganti, nah saya harus duduk. Jadi saya harus prepare banget, tapi saya sama-sama saya sangat denger nih. Jadi jangan keluarin, nah saya tahan gitu. Kayak gitu. Mungkin kalau sekarang lebih banyak apa? Mungkin karena sekarang saya lebih banyak ikut konferensi, jadi saya banyak belajar dari cara orang khotbah. Nah makanya kalau ke rumah saya lebih prefer beli DVD khotbah, bukan CD khotbah. Kenapa? Karena saya harus lihat pertama intonasi, cara dia ngomong, mimik muka, cara dia jalan, cara dia buat PowerPoint, kayak gitu. Menurut saya, leadership bicara soal pengaruh. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita buat bergerak ke dalam sebuah visi yang Tuhan taruhkan buat kita. Nah, pengaruh menurut saya hanya bisa dilakukan ketika pemimpin mau menaruhkan hidupnya, sacrifice buat orang-orang yang dipimpin. Dan ketika seorang pemimpin menaruhkan hidupnya, saya percaya mereka willing to sacrifice buat fulfill visi yang Tuhan taruhkan di kita, bukan karena takut, bukan karena terpaksa, bahkan mungkin bukan karena uang, tapi mereka percaya dengan kita, mereka percaya dengan kita yang menaruhkan hidupnya buat mereka, so mereka mau bergerak bersama, membayar berapa harganya buat berjalan bersama, menggenapi setiap visi yang Tuhan taruhkan atas pemimpin. So hal penting buat pemimpin, semakin engkau memberikan hidupmu buat orang-orang yang kau pimpin, semakin besar juga pengaruh yang engkau taruhkan buat mereka. Waktu saya putus cinta, patah hati, saya sempat dipanggil ke Victor dengan ekspektasi, kirain mau ngomongin apa gitu ya. Dan ternyata dia cuma bilang gini, Niko, kamu harus banyak makan ya. Gobrak. Kak Vic tuh bisa satu hari dia marahin saya, dan itu marahinnya lumayan mengerikan. Tapi besok harinya saya mau ketemu sama dia, saya udah deg-degan, saya takut. Tapi ternyata
dia bercanda, dia hahihi, dan itu heran banget lah Kak Victor bisa kayak gitu, cepet banget dia kayak gak ada apa-apa. Dulu saya sempat dimarahi sama Kak Victor, abis-abisan itu, dibentak-bentak juga. Karena dulu saya melakukan banyak pelayanan demi pelayanan, hampir mungkin setiap minggu juga bersama anak roni saya. Saya dulu ngelepasin orang yang terikat dan doain rumah seperti itu. Dan saya sakit banget saat itu, saya sakit banget, saya sampai nangis juga, anak-anak juga lihat saya juga. Tapi akhirnya Kak Victor menyadari bahwa dulu juga dia melakukan hal yang sama juga seperti yang saya lakukan gitu. Mungkin dia lupa gitu. Terakhir yang saya ingat banget itu waktu saya memutuskan untuk memilih pasangan hidup yang tepat buat hidup saya. Yang pertama tanya Tuhan memang, yang kedua tanya Papi Victor. Nah awalnya kayaknya nggak setuju tuh Papi Victor sama orang di sebelah saya ini. Tapi akhirnya setuju juga, akhirnya luluh juga mungkin ya, luluh juga, dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah sama Iyung. Nah akhirnya jadi juga deh, Jil. Ingat banget waktu itu lagi sangat galau, momennya di Temanggung, lagi nemenin Kak Victor pelayanan, lagi sangat galau, pokoknya kasmaran sekali. Nah gue ingat momen-momen itu ada Kak Victor nemenin, Kak Victor mesti dengan sabar ceritain bagaimana harus mengambil tindakan yang benar sebagai seorang pria. Jadi saya pikir itu sampai ke nanti anak cucu nggak akan kelupain. Nah buat kamu gimana? Buat gue apa ya? Dulu waktu pertama kali datang ke Bandung ya, masih dengan, buat gue sih dulu oke-oke aja ya, dengan celana ungu, rada cutbray, kaos ungu. Dan itu nggak tahu, pokoknya suka diketawain. And then suatu hari Bung Victor kayaknya ke FO, terus beliin gue celana jeans. Kayaknya itu celana jeans gue yang pertama atau enggak ya, gue lupa. Pokoknya beliin gue celana jeans dan kaos yang pokoknya kayaknya waktu itu inilah pokoknya gaya banget gitu loh. Jadi buat gue touching banget, maksudnya memperhatikan gue even sampai ke hal yang kecil kayak gitu. Momen yang tidak terlupakan buat kami berdua adalah ketika kami sedang mempersiapkan pernikahan, dan Kak Victor banyak sekali membantu kami, mulai dari acara lamaran. Kak Victor bela-belain sampai ke Solo, kemudian dia yang berpidato juga untuk melamar istri saya. Dan yang paling touching adalah ketika kami memang lagi butuh banget duit untuk dana untuk pernikahan, Kak Victor banyak support, bahkan sampai malam-malam dia ngasih uangnya disisipin di jemuran karena kitanya lagi nggak ada, jadi disipin ke jemuran gitu. Wow, itu touching banget buat kami, dan itu nggak pernah kami lupakan sampai kapanpun kayak. Because of you, I was born again. Because of you, I'm ransomed by your grace. Deskripsikan paling gampang sih leader yang sangat mengedepan, dia sangat mahir, spesialisasinya membangun hubungan sangat mahir. Jadi dengan orang-orang yang di bawahnya dia yang dia pimpin sangat punya hubungan lah gitu, sangat ketika dia kasih order, ketika dia memimpin, memang orang di bawah dia punya hubungan yang strong sama dia, punya hubungan yang kuat sama dia. That's why orang-orang di bawah dia bisa bisa ngerasain juga hatinya dia seperti apa kayak gitu.